Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula' in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman ala ummati yafiruna min al-ulama wal fuqaha. Ma yabtalihum Allah ta'ala thalatha ayyam. أولاها يرفع البرد عن نسله، والثانية يسلط الله تعالى عليهم سلطانا ظالما، والثالثة يخرجون من الدنيا بغير إيمان أو أدلة، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah syukur dan alhamdulillah Allah mengumpulkan kita, mempersatukan kita dalam suasana taat, suasananya para malaikat, suasana yang sangat dicintai oleh Rabbul Makhluqat, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kasih sayang Allah Ta'ala mustahil kita ada di tempat yang mulia. Bahkan mungkin kita nggak tahu lagi di mana, lagi melakukan apa. Semoga setiap langkah yang dilangkahkan ke masjid yang mulia ini menjadikan asbab perkuburan dari dosa-dosa kita semua. Amin. Diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta dimudahkannya segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya Allah. Bapak yang rahimahullah, ini kunjungan saya yang kedua setelah nggak tahu berapa bulan yang lamanya. Dulu pernah diundang ke sini, dan untuk yang rutin setiap pekannya atau setiap bulannya, ini kali pertama. Semoga bisa menjadi kembang yang harum di sini dan menjadi amal soleh untuk kita semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali perdananya muwajahah kita pada malam hari ini, maka insya Allah Ta'ala saya akan mengemukakan tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Gunanya apa? Untuk memotivasi kita semua. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam nasihatnya mengatakan bahwa isi hati kita itu bergantung kepada 4 saluran yang ada sebagai penghubung: mata, telinga, lisan, dan pikiran. Apabila keempat saluran ini matching,
hadirin rahimahullah, dan arahnya adalah kebaikan, maka akan tersalurkanlah dalam hati kita, sehingga isinya adalah kebaikan. Kemudian kibaliknya dari hati itu sendiri, dia akan memberikan komando atau perintah kepada kullu jasad, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, agar mengekspresikan, agar mengamalkan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang bersumber, yang ditampung oleh hati kita. Untuk itu, berawal dari muqaddimah kita tadi, yakni surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam nama-nama benda-benda seluruhnya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama dari benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka para malaikat tadi menjawab, subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini sering digunakan oleh setiap narasumber apabila materinya berkaitan dengan thalabul ilmi, materinya yang berkaitan dengan ilmu agama. Dan memang inilah awal muasal thalabul ilmi, langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, dan untuk menunjukkan tingginya derajat manusia yang telah dianugerahi ilmu agama oleh Allah taala, maka dikemukakanlah oleh Nabi Allah Adam apa yang telah ia dapatkan berbentuk ilmu agama tersebut dari Allah taala kepada para malaikat. Bahasa kita itu para malaikat bengong ya Ibrahim. Ada orang baru kok pintar banget, sementara saya yang senior ini bahkan nggak tahu sama sekali. Karena memang sifat malaikat itu sam'atan wa ta'atan, mendengar taat. Kalau kita ini belum tentu seperti itu. Ada kalanya sam'atan wa ta'atan berarti tersifati sifat malaikat. Ya, yang paling dikhawatirkan tentunya sama-sama tidak kita inginkan, alhamdulillah, sam'atan wa asai. Ya, dengar tapi tidak mau taat. Ini terjadi sifat daripada musuh-musuhnya Allah. Syaitan Allah. Alhamdulillah sunnah. Maka junioritas, senioritas, mohon maaf, dalam Islam ini perlu direvisi jemaah ini. Tidak ada urusan dengan senioritas. Mohon maaf, apakah itu umur dan lain sebagainya. Dikatakan senioritas dalam Islam apabila hubungannya ilmu agama. Maka di zaman Nabi SAW dan para sahabat, ada salah seorang sahabat yang masih belia, antara umur 7 sampai 9 tahun ketika itu, Zaid namanya. Itu menjadi imam, mengimami kubara'us sahabat, sahabat-sahabat yang senior. Di belakangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di belakangnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ya, kemudian
kemudian Talha bin Jubair, kemudian semua sahabat ada di sini. Yang mereka adalah orang-orang senior yang beriman. Akan tetapi kondisi seperti itu memang dicontohkan. Namun ternyata dalam hafalan Al-Quran itu Zaid, kalau kata kita mampang seniornya, ya paling banyak hafalannya 30 juz, paling fasih bacaannya, paling mantap tajwid, makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Ini pelajaran dari Allah, bukan hanya untuk Nabi Adam dan para malaikat ketika itu. Sehingga ini menjadi masyru'iyah, disyariatkan dalam tatanan agama. Terbit tulis sebentar, ya, untuk berkumandangnya. Mulai. Sehingga hari ini apabila tertib zaman dahulu di zaman Nabi dan para sahabat menjadi tertib kita, insya Allah tidak akan timbul ketimpangan sosial dalam beragama. Justru ketika sunnah Nabi di zaman dahulu tidak kita terapkan hari ini, maka lawan sunnah itu apa Pak? Bid'ah. Setelah bid'ah apa yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat? Fitnah. Setelah itu apa lagi? Musibah. Maka nggak aneh kalau sampai terjadi ketidakharmonisan di tengah-tengah masyarakat dalam masalah perkara agama. Sebenarnya simpel, karena tidak adanya contoh dan suri toladan di sini. Di zaman itu bahkan anak kecil yang berumur 7-9 tahun saja sudah 30 juz hafalannya, mohon maaf. Ya, itu 7-9 tahun. Hari ini alhamdulillah 70-90 tahun pun belum tentu. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada yang sepuh-sepuh. Ya, hari tung-tung nama kalau ujungnya 30, juz 30 maksudnya. Ya, agak-agak mending gitu Bapaknya, gitu. Tapi komplit, ya. Kalau kayak martabak itu pakai istimewa Pak, 30 juz langka sekali. Semoga anak-anak cucu keturunan kita menjadi para penghafal Al-Quran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitulah kedudukan ilmu zaman rahimahullah. Sehingga ketika itu tidak pandang umur, tidak pandang usia. Yang memang dia senior dalam masalah ilmunya, maka secara otomatis dia harus menjadi contoh dan suri tauladan, walaupun masih anak kecil. Ini kalau diterapkan di tengah-tengah masyarakat Pak, luar biasa. Akan wujud regenerasi yang tidak bisa dibendung dalam hal kebaikan. Cuman hari ini, alhamdulillah itu baru terjadi di rumah kita. Coba Pak, masukin anak kita ke pesantren. Apakah yang berhubungan dengan program tahfidnya, apakah yang berhubungan dengan program alimnya untuk kita dan sebagainya. Begitu kita ngaji Pak, baca Quran, langsung diprotes Pak sama dia. Pak, aku katanya madu cina. Kata kita lagi, man sahai deh tadi. Man asli Pak, damat itu mah, damat asli kata kita lagi. Itu man si komat sudah. Ya, tapi kita nggak marah, kenapa? Itu anak kita. Tapi ironisnya apabila terjadi di tengah masyarakat, maka ego lah yang akan dikedepankan. Terkalahkanlah iman, bahkan seolah-olah seperti tersisihkanlah kebenaran. Betul Pak. Maka ini perlu, ya, perlu kita wujudkan kembali, perlu kita hadirkan kembali suasana-suasana seperti ini. Boleh jadi bapak-bapak yang ada di depan saya ini absahu minni lisanan, lebih baik bacaan daripada saya. Cuma mungkin karena nggak pernah ditampilkan, akhirnya nyumput Pak, sembunyi. Ya. Nah, maka mulai malam ini fenomena ini kalau bisa kita ubah. Niat insya Allah.
Jamaah rahimahumullah, kaitan dengan masalah ilmu tadi. Waqala ba'dul hukama, berkata sebagian hikmah atau para alim ulama, al-ilmu salah satu ahruf. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, dan mim. Ya. Ain, lam, dan mim. Wastiqaqul ain min illiyin. Ya. Ainnya itu maksudnya adalah sesuatu tempat yang tinggi. Jadi illiyin itu tempat yang tinggi. Kemudian wastiqaqul lam min al-lutfi. Adapun maksud daripada huruf lam yang terdapat pada ilmu itu al-lutfu, artinya lemah lembut. Wastiqaqul mim min al-mulki. Adapun mimnya itu artinya adalah kerajaan. Fal ain yujawizu sahibuhu ila illiyin. Maka dengan ain yang terdapat pada kata ilmu, dengan barokah huruf ain tadi, dengan barokah ilmu tadi akan menjadikan orang tersebut di tempat yang tinggi jamaah ilmu. Nah, sembarangan. Wala yaj'aluhu latifan, dan lam yang terdapat pada kata ilmu, kalau orang tersebut menuntut ilmu, ya, maka akan menjadikannya lemah lembut, masya Allah. Ya, lemah lembut ini bukan hanya sekedar secara tradisi, ya. Mungkin ada yang kita lewati punten, yaitu lemah lembut juga. Maksud daripada lemah lembut itu hati kita dimudahkan untuk menerima kebenaran. Pikiran kita tidak mau berpikir selain untuk yang bersifat kebenaran. Wal mim yaj'aluhu malikan al-khulq. Dan mim yang terdapat pada kata ilmu akan menjadikan orang tersebut menjadi seorang penguasa atau pemimpin di kalangan manusia-manusia yang lainnya. Maka itu maksud daripada ilmu. Kemudian kita ingin tahu hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, man salaka tariqan ila ilmi, barang siapa orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah akan bukakan baginya jalan menuju surga. Wa innal 'alid yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Dan sesungguhnya orang yang lagi menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, maksudnya ilmu agama di sini, dia akan mendapatkan suatu kedudukan yang sangat luar biasa. Semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, sabda Nabi SAW, ya, itu akan memohonkan ampun untuknya. Hatta al-hitan, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, fil bahri, ya, itu pun ikut memohonkan ampun untuknya. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Kalau kita kaya, punya anak, itu harta kekayaan kita terwariskanlah kepada anak kita, nggak mungkin kepada anak tetangga. Ya, ini ibunya bisa dikejar-kejar. Kok pewaris ayah jadi anak tetangga, kan begitu? Nah, begitu pula tentang masalah ilmu agama. Nggak mungkin bisa dadakan hadirnya rahimahullah. Nggak mungkin bisa karbitan tanpa melalui proses dan prosedur. Maka zaman sekarang harus minimal, alhamdulillah, ya, di mana-mana ada pondok-pondok pesantren, ada madrasah, masya Allah. Mereka ini adalah generasi penerus yang akan meneruskan sepak terjang dari Nabi dan para sahabat yang mulia. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man jalasa indal alim sa'atin. Barang siapa orang yang duduk beserta ulama, beserta orang yang berilmu, apakah sebutannya ustaz, ajaran, kiai dan lain sebagainya, sa'atin kata Nabi, 2 jam saja. Au akal ma'ahu luqmatain, atau makan bareng dengan dia, dengan si ulama tadi, 2 suapan. Ya. Kemudian ausal yaminhu kalimatain, atau mendengar darinya 2 kalimat. Kalimat
yang berhubungan dengan agama, apakah Quran, apakah hadis, ya, ataukah mungkin maufuzat, ya, nasihat-nasihat, au masya ma'ahu khutwatain, atau berjalan beriringan dengannya 2 langkah saja, 2 langkah. Ya, Ustaz kita mau pulang, kita antar ke pintu, dari sini ke situ udah berapa langkah itu? Ditargetkan oleh hadisnya hanya 2 langkah saja sabda Nabi SAW. Apa ganjarannya? A'tahullahu ta'ala jannatain, kulla jannah mithlud dunya marratain. Maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya surga yang maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya 2 surga. Karena 2 langkah. Yang setiap surganya itu masing-masing besarnya 2 kali lipat dunia ini, jemaah ini. Nah, hari ini mohon maaf, dekat-dekat dengan ustaz, dekat-dekat dengan ajengan, dekat-dekat dengan kiai, dekat-dekat dengan ulama, seolah-olah ini dibuat alergi. Betul Pak? Betul apa betul? Betul. Ma'adzallah, berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kemudian ada hadis yang lain yang menunjukkan betapa tingginya ilmu agama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, khayru Sulaiman alaihi salatu wassalam, itu Nabi Sulaiman disuruh milih sama Allah bainal ilmi wal mulki, mau ilmu apa mau kerajaan atau kekuasaan. Fakhtar al-ilm fa'uti al-ilm wal mulk, maka oleh Nabi Sulaiman dipilihlah ilmu. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu daripada kerajaan, ilmu dikasih, kerajaan pun dikasih. Ada istilah orang-orang tua kita zaman dahulu, melak pare pasti bijil juput Pak. Maksudnya melak pare bijil juput untun si juput teh. Itu. Tapi kalau melak juput, ayah nuntut ke pare, ada itu padi ngikutin. Tidak ada. Itu pepatah orang tua si loka zaman dahulu teh seperti biasa-biasa main-main. Tapi kenyataannya memang betul. Kakak kelas saya dulu di pesantren, padahal nggak tamat. Bapak tahu bos rongsokan di Cihandam, pas pekolan Cihandam tak? Haji Endang, itu kakak kelas saya dulu di pesantren. Nggak tamat, kita 6 tahun, 7 tahun, dia jadi 5 tahun pada suatu hal. Ya, tapi memang orangnya soleh, zuhud. Sampai sekarang nggak pernah kayak saya biar handphone Android, handphone Cini juga tidak. Telepon umum aja Pak gitu. Allah Akbar, usaha harta bendanya, masya Allah. Ya, bahkan punya mobil, tapi sampai sekarang nggak berani Pak nyetir mobil. Motor nggak kehitung, mobil truknya banyak, motor punya tapi nggak bisa naik motor. Karena memang punya motor, punya mobil nggak ada hubungan dengan kita harus bisa nyetir ataupun bawa motor, betul nggak? Nah, itu urusannya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi penggunaan itu semua harta benda. Bila kita memiliki ilmu agama, maka insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Bahkan itu semua harta benda kita akan menjadi kendaraan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan ragu-ragu kita untuk mengarahkan anak kita itu ke timur, pulang ke barat baik. Maksudnya apa? Didik dia dengan Al-Quran, didik dia dengan agama, sehingga apa? Kita tidak akan menyesal di kemudian hari ketika kita pondok umur meninggalkan dia untuk selamanya. Tapi kalau kita abaikan ini, yang kita khawatirkan, ya, Islam itu seolah-olah seperti dikebiri. Ada jelas nyata, hanya percontohan akan keislaman itu sendiri hampir tidak ada. Kemudian yang rahimahullah, bagaimana hari ini
cara kita untuk merawat apabila sudah memiliki ilmu. Maka Nabi SAW jauh-jauh hari telah memberikan informasi kepada kita, dan arada yahfadhul ilm fa'alaihi ay lazima khamsa khisal. Barang siapa orang yang ingin ilmunya terjaga, hendaklah dia melazimkan 5 perkara saja. Kita belajar keluar dari masjid, itu ilmunya supaya betul-betul keluar, Pak. Aliasnya ingat. Ini bagaimana biar nempel? Maksud bapak-bapak kadang-kadang kita semua yang udah agak-agak sepuh dan sepuh, ya kalau disuruh ngapal itu pasti kemahnya manjur Pak Ujara. Ada abang ngomong, abang sudah tua, kamu ini ngomong masih segar ngomong. Dulunya ngapain aja ini kan? Ya Pak ya. Nah sebenarnya nggak ada urusan. Secara pribadi saya mengatakan pada saat kita, kalau mau hafal Al-Quran 30 juz itu gampang. Passwordnya satu aja, bersih hati, bersih pikiran. Ya, karena Quran itu, karena ilmu itu la yuhdalil asi. Nggak bakalan mau nempel, nggak bakalan mau dekat pada yang suka maksiat. Ya, wa nurullah la yuhdalil asi. Cahayanya Allah, maksudnya ilmu agama, juga Quran di dalamnya tidak akan mau dekat-dekat, nggak bakalan mau nempel kepada orang yang bermaksiat. Maka biar jadi penghafal Al-Quran, biar nempel itu ilmu agama yang dipelajari di pesantren atau oleh guru kita, utrukil ma'asi, tinggalkan maksiat. Niat semuanya salah diri. Kemudian cara merawatnya tadi kata Nabi ada 5. Ya, apa saja yang rahimahullah? Al-ula sholatul lail walau raka'atain. Paksain untuk sholat tahajud tengah malam walaupun hanya 2 rakaat. Tadi Nabi Sulaiman diperintahkan sama Allah untuk milih ilmu apa milih kerajaan. Nabi Sulaiman milih apa jawab Allah? Ilmu. Akhirnya ilmu dapat, kerajaan dapat. Nah, udah bagus tuh. Kita memilih tahajud tengah malam. Hanya yang disayangkan kadang-kadang tercurahlah semua potensi daripada tahajud kita itu untuk apa? Masalah duniawiah kita. Yang punya hutang, ya Allah, pas tahajud lunasi hutang saya. Yang masih jomblo, ya Allah, kalau mudahkan pasangan hidup saya. Yang udah punya jangan sampai keberasan, ya Allah tambahkan lagi. Jangan, nanti marah ya. Ya, itu protes Pak anak-anak itu babnya beda lagi nanti. Ya, boleh atau enggak? Boleh, sah-sah. Namun tadi ilmu agama itu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Buktinya pada Nabi Sulaiman. Sampai beliau bisa menghar, bisa kaya itu apa jamaah rahimahullah? Karena lebih memilih ilmu. Tidak sedikit hari ini Pak, orang punya pangkat, kedudukan, jabatan, kekuasaan, harta benda, kekayaan, karena ilmu agamanya nggak ada, akhirnya disetir oleh hawa nafsu. Ujung-ujungnya masuk bumi, ujung-ujungnya masuk penjara. Betul Pak? Andai kata dia hiasi apa-apa yang dia miliki, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai modal khalifatun fil ardi, pemimpin di muka bumi. Kalau dia penguasa dengan kekuasaannya, kalau dia seorang pejabat dengan jabatannya, ya, kalau dia adalah seorang penentu kebijakan dengan tanda tangannya misalnya, kalau dia seorang orang kaya maka dengan kedermawanannya misalkan, masya Allah, pastilah itu semua akan lebih bermanfaat untuknya dunia dan akhirat. Maka kita harus lebih memahami bahwa tahajud walaupun 2 rakaat jangan sampai dihabiskan potensinya semuanya untuk hajat-hajat duniawiah kita. Ya. Bahkan kalau bisa awal doa kita ketika beres tahajud itu bagaimana agar ilmu yang sudah kita miliki manfaat, barokah. Tandanya apa? Bisa diamalkan, apalagi didakwahkan, lebih keren kan? Kalau hanya diamalkan saja
bagus. Pak Haji Yusuf sama berapa? Umur berapa Pak Haji? 52 adik keren. Ya. Nah kalau yang udah 70 tahun Pak, udah setengah kalender, udah mau tanah. Secara urutan pasti duluan mati itu. Betul? Betul. Walau untuk mati itu bukan sisimpur tapi dicabut. Nggak muda, nggak tua, kalau udah masanya dicabut sama Allah. Sama kayak apa itu. Mau kompangan kere, mau titik kere, mau kos jauh dana, tetapi kalau punya udah tua, tetap jatuh selesai. Akan tetapi jamaah rahimahumullah, ya, jika kita memiliki ilmu agama, maka insya Allah akan selamat di akhirat. Kita sisihkan itu semua kalau ada uang kita. Bahkan bagusnya awalnya itu bagaimana agar ilmu kita barokah. Yang tua-tua tadi bakal meninggal dunia, terus yang melanjutkannya siapa? Inilah anak-anak generasi penerus kita. Yang hari ini kecil-kecil, ada yang sengaja tertidur di masjid, ada yang elek, biarkan, bismillah. Ya, kalau kita larang, nanti mereka akan semakin jauh dari masjid. Karena memang masa mereka seperti itu. Yang nggak boleh kan kita. Nggak tahu kalau bapak elek di masjid kita, nggak boleh. Ya, betul. Bentar ya. Ya, nggak tahu bahwa bapak waktunya mengapa rosak, nggak boleh kalau itu, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau mau, ya mau enggak. Berarti mungkin umurnya masih muda. Ya. Nah, makanya rahimahullah, dengan kita wujudkan dakwah, kita ajak orang lain, ya, sebagaimana bisanya kita, potensi yang kita miliki, maka akan tertularkan kebaikan ini kepada dia. Ya, kemudian kita wafat meninggal dunia, inilah yang disebut dengan amal jariah. Kita udah nggak bisa sholat lagi tuh Pak kalau udah meninggal, nggak bisa lagi baca Quran, walaupun pengen, walaupun apa 30 juz, nggak bisa. Ngandelin siapa? Tadi dakwah kita kepada orang lain, ajakan kita kepada orang lain, sehingga ada regenerasi, jadilah ya amal jariah untuk kita. Watanya yang kedua sabda Nabi SAW, jawabul wudu. Wudu teh dijawabkeun teu batang wudu. Batal wudu deui. Berat atuh Pak Ustaz. Ya jangan dipikir lah kalau berat pada tidak wudu. Ya Pak ya. Nah itu nanti godaannya banyak. Masya Allah. Tapi kalau dilaksanakan, insya Allah hadiahnya sudah gede yang mereka ngomong. Kalau hadiahnya selain surga itu kecil. Watari saat taqwa fi sir wal alaniyah. Agar itu tidak terjadi itu kata Nabi, hendaklah kita takwa, ada rasa takut kepada Allah fisir wal alaniyah, tatkala bersendiri dan tatkala banyak orang, tatkala sembunyi dan tatkala terang-terangan. Ini zaman modern ini, zaman teknologi, ya kan? Kalau kita buka di handphone kita konten-konten yang kurang baik, kurang benar, sendirian ada yang tahu nggak tahu kalau manusia, tapi Tuhan yang manusia tahu nggak? Masya Allah. Dan itu nggak pandang bulu jamaah yang tentang masalah dosa dan pahala. Mau rambutnya putih, mau hitam, mau setengah putih setengah hitam, kalau lebih dominan kepada hawa nafsu dan kejahilan, maka akan cenderung berbuat dosa. Tapi kalau lebih mengedepankan iman, maka insya Allah akan tertutup dari yang berbuat pahala. Kemudian warabi akhir tempat ayat pula ditakwa wala disyahwat. Makannya itu kata Nabi hendaklah makan yang asasnya takwa, bukan karena syahwat. Orang kan gitu Pak, 4 sehat 5 waras. Untung nakal akhirnya apa? Terap baru alhamdulillah. Dan itu juga masih sangat-sangat luar biasa, alhamdulillah masih disebut. Nah, kalau ini ilmu terjaga, khususnya dari santri, ya sedikit makan, sedikit istirahat, tidur. Jangan sedikit makan, sedikit tidur. Ya, nah ini hati-hati. Makannya harus sedikit, tidurnya harus sedikit. Jangan pintar teh ini santri teh. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit. Jangan korek sedikit, yang tambahin sedikit. Artinya udah beda. Makanya dianjurkan oleh Nabi SAW, kalaupun
kita makan hanya sekedar untuk menegakkan tulang sumbi kita, ya, tulang punggung kita ini untuk bisa melaksanakan sholat lima waktu dan sholat-sholat nawafil yang lainnya, untuk bisa menegakkan perintah-perintah Allah. Karena kalau lapar juga, apalagi kelaparan itu bahaya, Pak. Saya nggak bakal nyampe ke sini. Tapi kalau udah diisi dulu kan enak. Thank you super, Pak Haji, Pak urusan belakang. Mau DKR, bapak nyambut kita, nyambut kita, teman yang belakang, yang penting saya bilang diisi dulu aja. Ucai sekelas dengan puasa. Wah, ngaku nih Pak Ustaz nih, biar disuruh gede, enggak bisa. Tafsir. Kita lanjutkan yang kelima, wal bisa as-siwak, bersiwak. Ya, nyuwuk kalau kata orang tua zaman dahulu. Jadi sikat giginya teh, bukan saya bawa, sikat giginya teh pakai sikat giginya Nabi SAW. Di antara fadhail siwak, fadhail istimal siwak, keutamaan dalam menggunakan siwak itu disebutkan di sana keterangannya untuk menguatkan pikiran atau menguatkan daya ingatan. Orang-orang kafir ini pintar dialihkan, dianggapnya siwaknya jadul, ya zaman dulu. Jamaah rahimahullah, ketika ada dari ilmu yang telah kita dengarkan barusan, ada hadis-hadis tentang fadhail ilmi, keutamaan ilmu, tidak juga diarahkan oleh Nabi dengan perawatan ilmu. Maka kita ingin tahu hari ini apa sih mudaratnya, apa sih bahayanya kalau sampai tidak ada kepedulian dari kita terhadap ilmu agama. Maka Nabi SAW bersabda, saya di zaman adalah mati. Akan datang satu zaman, satu masa pada umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka itu yafirruna, menghindar, menjauh. Ya, mufaida bukan kepada para alim ulama lagi, tidak tahu kepada siapa orang-orangnya. Ya, kepada ulamanya dijauhi, kepada ahli fikihnya dijauhi. Ya. Maka apa yang terjadi? Sabda Nabi SAW, fayabtaliyahum Allah Taala bitalati baliyah. Maka Allah Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka 3 macam bala, 3 macam musibah. Yang pertama, ulaha yarfa'u barakah min kasbihim, akan diangkat, dicabut keberkahan dari kasab mereka, dari pekerjaan mereka. Dapat hasilnya mah, tapi nggak barokah. Tandanya apa? Tidak ada ziyadatul khair, nggak bertambah kebaikan. Karena barokah itu sendiri definisinya adalah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Dulu ketika hasil dari pekerjaannya biasa-biasa, maka sedekahnya terus. Ketika luar biasa, sedekahnya bukan lagi di lokalan Indonesia, berangkat ke Mekah, Madinah, Haramain, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Itu namanya ziyadatul barokah. Sehingga pulang-pulang dari embel-embelnya itu Pak Haji, Bu Haji. Walaupun maksud kesana bukan begitu, tapi sedemikianlah tanda kebarokahan dari pakasaban, pekerjaan atau profesi seseorang. Saya sampaikan di pesantren beberapa kali, haji yang terakhir Indonesia sebelum Covid, 70% itu minal fuqara wal masakin. Itu survei datanya. 70% itu orang-orang gak mampu yang berangkat haji. Maksain. Ya, hari ini dapat, mungkin besok lusa nggak ada. Hari ini agak lebih nombokin buat besok lusa. 70% jemaah haji menjelang Covid untuk Indonesia itu adalah orang-orang yang nggak mampu. Maka secara pribadi, dulu kami ketika pesantren, ya, masyaikh kami atau guru kami itu pernah menjelaskan tentang ayat tentang haji. Man istata'a ilaihi sabila. Syarat haji itu diantaranya harus man istata'a, siapa yang mampu, ya, artinya kemampuan jasmani dan rohani. Dari segi finansial harus ada ongkos dan sebagainya, termasuk untuk yang berangkatnya dan yang ditinggalkannya, kan begitu. Tapi guru kami demi menyemangati kami ketika itu, man istata'a ilaihi sabila, bukan bagi yang mampu, kata mereka, guru-guru kita, tapi bagi yang mampu. Di mana ada kemauan pasti akan terbentak seribu satu macam jalan. Terbukti orang-orang miskin, tukang daun, tukang silang, tukang ini, berapa?
Yang banyak duitnya, yang banyak finansialnya, mohon maaf. Kadang kalau belum ada kemauan, umrah juga belum, Pak. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Ada kemauan jamaah iman. Kemudian bertanya lagi yang kedua, Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Mereka itu akan dikuasai oleh seorang penguasa yang zalim. Ya. Dimulai dari siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa jaga dirinya, jaga istri dan anak cucu keturunannya dari api neraka. Kalau selamat dari api neraka, kira-kira di hidupnya di dunia selamat nggak? Ya, dunia beratur akhir. Kehidupan di dunia itu cerminan dan tidak ada. Ya, masya Allah. Hidupnya tenang. Siapa pemimpin ini? Setidaknya yang paling terkecil kita kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah keterangan disebutkan, ya, lil mayyiti, kata Nabi, setiap orang yang mati itu memiliki situmi'ah 600 ruas anggota tubuh. Jadi dari ujung rambut kita ke ujung kaki kita ini memiliki 600 macam anggota tubuh yang kita pun nggak tahu mungkin namanya. Banyak ini partikel-partikel kecil-kecil, tapi 600 macam katanya. Likuli awli, setiap satu anggota tubuh itu memiliki 1000 mulut. Memiliki 1000 mulut. Kali 600 kira-kira berapa? Masya Allah. Maksud hadis ini apa? Mulut-mulut kita tadi dari setiap anggota tubuh yang jumlahnya 1000 jamaah rahimahullah akan menjadi saksi di hadapan Allah. Betul. Maka kita dalam menegakkan agama ini, ya, karena para ulama, lihatnya ke depan aja, Pak. Misalnya jadi kanan depan belakang, ngomongin orang, sindiran orang. Kalau kita hijrah, berubah dari buruk menjadi baik, satu peru kita ini ada berapa kakak sih, ada berapa orang? Gak ada 1000 mah benar. Ada 1000. Hah? 60 kakak seperu pun. 60 kakak. Satu kakaknya 5 orang aja. 60 kali 5 baru 300, belum ada 1000. Anggaplah semua ngomongin kita, jelek-jelekin kita, ya, baru 300 mulut. Sementara dari satu anggota tubuh kita tadi itu berapa mulutnya? 1000. Jadi ngapain bingung-bingung dengan mulut yang sedikit mah, ya? Dan itu jauh belum tentu lagi ngomongin kita. Betul. Inilah sudut pandang orang yang berilmu jamaah rahimahullah. Maka ulama-ulama kita di zaman Nabi istiqomah, masya Allah. Terus, masya Allah. Ya. Maka jangan sampai kita salah arah. Arah para alim ulama ini jelas, mengajak kepada kita kepada kampung keselamatan. Allah ya kita dari salam. Allah mengajak kepada kita kampung keselamatan dari surga. Nah, harus ada yang nuntut. Siapa? Baginda Nabi. Baginda Nabi udah ada, punya santri namanya sahabat. Sahabat udah ada, punya santri lagi tabi'in. Tapi udah ada, punya santri lagi tabi'in. Sampailah guru-guru kita hari ini, masya Allah. Maka kalau kita menghindar dari mereka, menjauh dari mereka, alhamdulillah, jangan salahkan kalau sampai Allah kuasakan kita kepada seorang penguasa yang zalim. Bahkan kita enggak sadar kita lagi zalim terhadap diri kita sendiri. Sosokan tuh, Pak, karena jomblo cari istri kan gitu. Kan gitu, sama diri sendiri aja masih zalim. Apa tandanya? Belum mampu menaati perintah-perintah Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan dalam maqalah beliau, jangan pernah mencintai orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau Allah saja dia tidak taati, apalah kamu? Ya, betul, Pak. Nah, ini fatwa beliau Allah. Kemudian jamaah rahimahullah, tinggal hari ini posisi kita tuh ada di mana? Ya. Sebelum kita cari tahu, maka kita ingin tahu juga hadis yang berikutnya, kelanjutan daripada hadis tadi, karena ada 3 bala musibah yang Allah akan berikan kepada kita. Yang ketiga apa?
yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Alhamdulillah. Mati enggak bawa iman. Udah harta enggak bisa dibawa. Istri enggak mau ikut. Anak takut, Pak. Gitu ya. Maka kalau bisa cukuplah yang beraktivitas di luar rumah itu kita aja kaum adat, kaum hawa kalau bisa ditahan, direm, bermana ya untuk apa? Agar ada balancing dalam kehidupan. Kalau bapaknya lihat, ibunya lihat, anaknya ya mending kalau dia awalnya lihat mana bapak mana ibu ya, karena semuanya sibuk ya. Maka disebutkan dalam kaidah Islam al-ummahat madrasatul ula li abnaihinna. Ibu-ibu itu madrasah pertama bagi anak-anak. Dicontohin enggak ya Bang? Dicontohin ya Bang. Imam Syafi'i rahimahullah taala yang ada Quran itu sebelum mau masuk pesantren umurnya 7 tahun. Ketika mau masuk pesantren umurnya berapa tahun? 7 tahun. Ini ada samping kita bocah 2. Berapa tahun masuk pesantren kemarin? Umurnya berapa tahun kemarin masuk pesantren? Sudah kelas 4 SD. Ya, berapa tahun tuh kelas 4 SD? Nah, 9 kok tangannya begini? Ini 4. Kayaknya belum makan malam ya. Belum sedang Pak Haji. Ya, nah 9 tahun, 9-10 tahun. Imam Syafi'i mondok tuh umur 7 tahun. Diantar sama ibunya. Bahkan karena nggak punya mobil, nggak punya motor kalau zaman sekarang, digandong Pak di belakang. Ya, kalau dari sini ke Erekan mah deket, Pak. Dari sini ke kota mah deket. Ini lintas negara zaman ini. Masya Allah. Umur 7 tahun. Begitu dimasukin ke pesantren, ternyata sudah hafal Al-Quran 30 juz. Maka nggak ada kabur-kaburan kayak santri ya. Kenapa? Udah ketahuan 30 juz. Ini udah badannya gede, misalkan contoh, ya badannya gede, baca alifnya belum lempeng zaman ngomong. Aduh, ingat futsal ketika belum pesantren, ingat handphonenya, ya, ingat gadgetnya. Apalagi kalau yang udah terkontaminasi ABG, udah punya pacar, gimana betah? Ya. Titik khilafnya di mana ini? Mohon maaf bukan menyalahkan ibu-ibu karena tidak terjadi kerjasama yang solid dan akurat antara ayah dan ibu. Betul? Pernyataan ini bukan berarti ibu-ibu nggak boleh membantu suaminya dalam masalah nafkah, bukan. Ya, justru terkadang kita itu suka terlalu pede, Pak. Ya, kalimat la haula wala quwwata illa billah itu kayak nggak ada. Kapan adanya nanti kalau udah mentok? Itu kalau udah mentok, ya. Jangankan kita Nabiullah Musa alaihissalam itu pernah sakit gigi ya Ibrahim. Karena Nabi hubungannya dekat dengan Allah Taala. Musa kalimullah, Nabi Musa itu punya gelar kalimullah, ya. Satu-satunya Nabi yang langsung bisa dialog dengan Allah Taala. Sakit gigi, Pak. Diuji sama Allah keimanannya. Maka langsung ke Allah, ya Allah berkuasa kita. Ana masnun, saya sakit gigi ya Allah. Maka Allah tunjukkan, idhab anta ya Musa, ya Musa kamu pergi ila wadid, satu lembah. Namanya lembah Anu. Di sana nanti ada seperti tumbuh-tumbuhan. Nah itu jadikan obat ke kamu. Ya. Langsung taat. Dicari sama Nabi Musa, ketemu jadiin obat. Alhamdulillah, nggak lama sih. Udah beberapa saat lupa tuh Nabi Musa akan peristiwa itu. Diuji lagi sama Allah, sakit gigi lagi. Ya memang dasar manusia, ya kacang lupa kulitnya bahasa kita, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu manusia biasa sama seperti kita. Karena udah ada pengalaman, udah tahu kaulanya nanti belakangan, udah langsung ke tempat yang sama cari jenis tanaman yang sama, dijadikan obat yang sama dengan penyakit yang sama. Tapi kesembuhan milik siapa ini? Allah. Mau dicagerkan kalau nggak disembuhin Pak semua. Siap. Kan gitu bahasa kita. Oh. Udah nempel baru. Bukan
Bukankah kita nggak jauh-jauh beda, bahkan nggak mungkin lebih baik pada Nabi Musa kondisinya rahimahullah. Betul? Masya Allah. Ya. Maka udahnya harta nggak bisa dibawa, istri nggak mau ikut, anak-anak tadi kita karena kiranya liar, istri kita liar, kayaknya anak-anak tuh liar, sama bapak, sama ibu, senama ini koek balik, koek, khawatirnya hidup lagi ke paroek. Gitu. Maka iman tuh nggak mau ngikutin kita. Nah itu ngeri. Ya tujuan minat dunia beberi iman. Pernyataan ini mohon maaf bukan usil, Anda saya. Untuk itulah kita di warning sama Allah. Subuh begitu berat-beratnya tetap Allahu Akbar. Kita nggak ingin ada yang akbar selain daripada keakbaran yang Allah Ta'ala. Mau capek, mau ngantuk, mau tidurnya nanggung, nggak ada cerita Allahu Akbar. Kan gitu. Si zuhur itu lagi sibuk-sibuknya Allahu Akbar lagi, kalimatnya sama. Ya. Maka ada orang bertanya kepada gurunya, guru kenapa kok Allah itu tidak bertempat? Ya, Allah itu tidak bertempat. Jawabannya ya itu ketika takbir pertama dalam sholat Allahu Akbar. Kalau Allahu Kabir itu berarti masih ada tempat Allah besar. Tapi kalau Maha Besar Akbar itu udah nggak ada tempat yang bisa nampung. Ya, maka kita nafikan, kita berusaha tiadakan, kita berusaha fanakan, kita sirnakan, ya rasa berat, rasa malas, sok sibuk, atau sibuk banget, apa lagi, capek, apa lagi, semuanya ini, ya demi apa? Demi itu yang satu ini, akbar. Sehingga iman kita tuh ke itu. Akhirnya ketika tidak ada umur pun meninggal dunia, iman itu bawa ngikutin. Maka itulah kemudaratan kalau sampai kita tidak ada kepedulian dengan ilmu agama dan para alim ulama. Sehingga posisinya di mana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kun aliman. Pertama posisi yang harus kita kejar, kita prioritaskan. Kalau memang sekarang terlambat, belum nggak pesantren, cetak anak. Kun aliman, jadilah kamu seorang yang memiliki ilmu agama. Apalagi sekarang kita, ya, nggak ada kesempatan Facebook dan sebagainya. YouTube tuh banyak, ustaz. Ya betul. Allah, nggak ada alasan lagi gitu. Ya, Bapak pernah dengar ada bukan aliran ya, kan dalam Islam itu ada aliran ya. Yang ada aliran air, aliran listrik, ya. Mungkin di daerah Bogor atau di beberapa tempat ada istilah aspektor, anti speaker. Sebenarnya bukan anti. Saya langsung nanya pada ustaz, pada ulama-ulama tokoh-tokoh. Kenapa kalau pakai speaker itu jadi hisabannya teh tambah berat ke orang? Kenapa? Kedengeran. Tapi dengan nggak ada speaker itu, cek ulama kata kita masih bisa ada kelah. Nggak dengar ya Allah, gitu ya. Tapi itu pun nggak bisa jadi alasan. Kenapa? Sholat itu perintah yang fardu, yang wajib kepada kita, ya. Nah begitulah hebatnya para alim ulama. Cuma kan sekarang sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, khusus orang kafir ini, kita jadi nongkrong tuh aspek, bukan masalah anti sebenarnya. Ya. Saya pernah ke Bogor, saya pernah ke daerah Cianjur, ya silaturahim ke saudara-saudara muslim kita yang seperti itu, masya Allah. Walaupun ada speaker, juga mereka nggak mampu, kan? Belum juga azan udah penuh masih gitu. Kalau kita di speakeran penuh, kosongnya nih. Jorokan oke, terus berharap sugan barangkali aja yang dari luar ke dalam kan gitu. Ya, betul kan? Nah, yang rahimahullah pun aliman katanya. Jadilah kamu orang yang memiliki ilmu agama. Bahasa kita jadi ustaz teman tuh, jadi ulama tuh, gitu loh. Itu posisi yang pertama. Gak mampu kita, hadap anak kita. Masya Allah. Niatkan. Ya. Dan kalau ingin punya anak soleh-soleh, sebenarnya gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Setiap yang namanya perintah Allah itu pasti gak akur sama hawa nafsu. Dan setiap yang namanya bukan perintah Allah pasti akur sama hawa nafsu. Sayyidah Maryam, ya Siti Maryam bahasa gampangnya kita. Itu punya anak siapa? Nabi Isa, soleh, Nabi.
Kita ingin tahu bagaimana cara beliau memperoleh anak yang soleh. Itu dari mulai hamil. Ketika Siti Maryam tahu lagi ngandung anak, itu anaknya diwakafkan untuk agama. Ya. Muharraran ma fi batni. Ya Allah, aku wakafkan yang ada di perutku ini untuk agama ya. Maka nasihatkan sama istri kita. Jadi sekarang ketika si anak sudah berbaik masih dalam perut, niatkan, ya Allah saya wakafkan dari agama. Bapak kalau punya tanah diwakafkan untuk pesantren, madrasah, masjid, musola, masih urusan bapak kan? Enggak. Siapa yang menerima wakaf? Betul. Dia nanti yang ngurusinnya. Mau dibuat pesantren, mau dibuat madrasah, betul? Kan gitu. Nah, sekarang kita punya anak, kita wakafkan untuk agama. Pemilik agama siapa jemaah? Allah. Maka Allah yang akan nyetak menjadi anak yang soleh-soleh. Tapi kalau konsep ini tidak jadi keyakinan pada kita, gimana mama? Kalau begini bapak, apa? Ya, begitu enggak diri kita ada tetangga, enggak ada. Itulah konsep yang syar'i. Wakafkan anak kita untuk agama. Jangan terlalu pelit memakan jemaah yang wakaf tanah enggak, wakaf harta enggak, gitu kan? Ngejalanin wakaf enggak bisa. Nah, maka anak kita wakafkan untuk agama, maka insya Allah Ta'ala akan solehkan dia. Au muta'alliman, kalau enggak bisa jadi kiai, jadi ustaz ajengan, ya. Au muta'alliman, atau yang belajar. Ya. Posisi yang ketiga, au sami'an, setidaknya kalaupun enggak datang hadir, mau mendengarin. Nah ini fungsi pakai speaker itu. Ya. Nah, jadi ada pentingnya juga pakai speaker. Kita berbagi kebaikan, Masya Allah. Ya, semoga kita berbaik sangka yang tidak hadir karena ada uzur tertentu tetap mendengarkan dari rumah. Bahkan ada YouTube dan sebagainya, itu fungsi untuk itu. Menentukan posisi kita di mana. Sebagai pemilik ilmu, atau orang yang belajar ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu. Walau takut robian, tapi jangan jadi yang keempat tentang patuhlah, celaka. Apa itu? Yang merusuhin, yang komentarnya nggak benar, ya, yang adu domba dan sebagainya, nggak usah jadi yang seperti itu. Makanya rahimahullah diwujud daripada pertemuan kita pada malam hari ini, kita renungkan sebuah sabda Nabi SAW, bahwa dunia bi arba'ati asyir. Tegaknya dunia ini dengan 4 unsur. Ya, awaluha bi ilmi ulama. Pertama, kalau mau tegak dunia ini dengan baik dan benar, apalagi la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan terbukalah keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi ini oleh ulama ilmu dan para alim ulama. Maka dulu merdeka itu kan bangun runcing, Pak. Melawan penjajah pakai persenjataan yang komplit. Jarak jauhnya udah mati kita ini. Ya, bukan hanya kalimat merdeka. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bangun runcing, kok bisa merdeka? Aneh gak itu? Adanya kerjaan iman hanya jamaah imam. Ini tuntunan daripada para alim ulama. Maka negara ini tidak bisa dipisahkan dari ilmu agama dan para alim ulama. Ya, zaman saya dulu SD itu pelajaran agama seminggu bisa 3 kali, betul? Yang umur 40 atau 45-50 sekarang itu coba rasain. Buku-buku pelajaran kita itu punya kakak-kakak abang kita dulu. Ya, betul. Betul kan? Sekarang tiap 3 bulan sekali udah ganti. Udah dulu sebulan. Jangan nyalain Pak Paris yang seorang guru ya. Pak Paris yang tidak ngajar saja nggak tahu. Iya Pak ya. Karena Pak Paris lebih muda daripada saya, mohon maaf. Saya ceritakan kisah kami zaman dulu. Ya, masya Allah. Dari mulai tulisan, apalagi di zaman yang sebelum saya itu ada tulisan kasar. Masya Allah. Maka kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin bapak-bapak sama Pak Haji itu tulisan-tulisan nggak jauh beda, sama rapinya. Gitu ya. Itu zaman dahulu itu seperti itu zaman dahulu. Ya, ada keberkahan, masya Allah. Ulama itu luar biasa. Ayah saya itu orang Bayangkara, yang dekat Secapa, karena mbah saya, kakek saya itu dulu pada amal di Secapa Komi. Ya, maka itu ayah saya sering diajak nenek saya itu ngaji ke
Gunung Puyuh, ya Jalan Tamzul kan gitu. Sampai sekarang kalau ditanya ya ini wajah Jalan Tamzul, ayah nggak ingat. Dari ayah nonton ayah kamu ngaji deh. Gitu. Pertama ayah masih kecil, kamu kedua kita itu nggak berani mandang wajah ulama itu nggak berani. Sir hawa ya takzim dan takrim mengagungan dan memuliakan nggak bertunggu satuan orang tunggu dulu ya itu dulu cerita ayah saya ya. Sampai ini ya fotonya ya masya Allah. Nah itu Allah. Maka kalau mau tegak dengan baik dunia ini, ilmu agama dan para alim ulama itu nomor pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, bi'adlil umara. Umaranya apa? Ya, pemerintah itu harus adil. Mahwal adlu. Apa itu adil? Waduh, syai'in fi mahalli. Saya nggak mau merembet pemerintahan sekarang. Ini pemerintahan secara umum. Apa itu adil? Dalam Islam adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita punya anak dua nih, misalkan ya, yang satu kelas 6, yang satu kelas 4 misalnya. THR jatahnya 1 juta ya. Bukan 500.000 sewa, bukan. Tapi berdasarkan kebutuhan. Karena yang lebih gede, lebih besar kebutuhannya, maka dapat jatahnya pun lebih besar. Itu adil. Cerminan adil itu seperti itu dalam Islam. Maka selama pemerintahan apapun, azas daripada pemerintahnya tidak adil, ini tidak akan tegak di kebaikan dunia. Kata siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Watalis bisaqawatil aghnia, dengan kedermawanan para orang-orang kaya. Adanya mohon maaf bank-bank konvensional ini karena abang-abang yang kaya. Kia Pak, apa dia? Kalaulah orang-orang kaya itu sakhawah dermawan, itu bank-bank yang ada di mana-mana di dunia ini bangkrut semua. Yang ada bank Kurniawan, yang ada orang haji, ya. Nah itu maka jangan juga kita banyak ngeluh. Wah ini bank riba. Ini yang kaya-kayanya mana nih? Kenapa nggak tampil? Ya, andai kata mereka tampil, maka tidak ada yang riba-ribaan. Betul. Maka nggak tegak kebaikan di muka bumi. Karena ada satu yang pincang. Ya, para orang-orang kayanya kaya. Nah, ini bahasa kita ngomong. Yang terakhir warrobi bidakwatil fuqara. Doanya orang-orang fakir miskin. Gimana mau berdoa? Dibiarkan lapar lagi. Dibiarkan tunawisma tidak memiliki rumah tempat tinggal. Ya, kita sepelekan mereka. Baru masih sedikit aja diingat-ingatnya bertahun-tahun. Kalau kata saya kamu mati misalnya, gimana doa mereka ini akan nyampe kepada kita dan berhidup? Maka 4 pilar tadi jangan sampai tidak ada. Sekaligus ini sebagai penutup daripada kajian kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam. Yang akan menyampaikan insyaallah. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan Pak Stolong? Ada? Semua orang luar biasa. Ya. Cukup? Cukup. Kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanallah muhammadika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari aku dan maaf untuk kajian yang berikutnya kita baru masuk pada materi. Nanti mungkin bisa di request saja kepada Pak Dede, Pak Pur atau Pak Faris. Mohon maaf, saya hanya nyebutin yang 3. Bukan berarti nggak tahu yang lainnya, karena ketiga bapak-bapak tadi sering silaturahim ke pesantren. Maksudnya apa? Kalau bisa nanti ada banyakan yang kesana. Jadi namanya bisa saya sebut-sebut. Pak Anu, ini Pak Anu. Tapi kalau nggak kenal kita aja. Insyaallah ya. Kalau di pesantren itu tiap malam Kamis, malam Jumatnya di sini. Kemudian nanti silakan di request kira-kira yang dibutuhkan di sini kita apa? Apakah tafsir, apakah tajwid, apakah hadis, ya, apakah fikih dan sebagainya, tasawuf, enggak silakan. Juga itu kita berkoordinasi bermusyawarah dengan pusat-pusat yang sudah ada yang di rumah di sini, sehingga kurikulumnya itu jelas. Karena
yang tinggal di Peru itu agak sama dengan yang tinggal di Pekampungan karena majemuk orang-orangnya. Jadi biasanya lebih kritis. Kalau kayak di kampung-kampungan Pak, ya di Peru itu enggak kenapa? Makannya udah bukan makan nasi, makan dalam sekolah. Ya kan? Jadi plus tidak. Nah itu silakan nanti diusulkan materi apa yang kira-kira dibutuhkan yang belum disajikan sini. Insya Allah semampu saya akan sama-sama kita berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.